Silau banget gak sih itu cahaya cahaya matahari dari situ. Aku mau buat July wrap up. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu ingat apa yang udah aku baca. Ingat sih sebenarnya. Aku ingat kalau aku udah selesai baca 5 buku di bulan ini. Cuman mungkin secara detail tentang bukunya aku mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang ingat. Kenapa? Karena aku emang pikun. Jadi mari kita mulai. Di bulan ini aku udah baca total itu kan 5 buku. Itu terdiri dari novel dan kumpulan cerpen. Yang pertama itu dari huruf C yang judulnya Chronopolis. Chronopolis ini novel fantasi. Dua itu D dari Hari ke Hari, itu adalah novel semi autobiografi dari seorang tokoh. Terus habis itu ada yang nomor 3 Elegi Renjana. Ini adalah novel romance yang tokohnya adalah anak-anak kuliahan. Berarti ini jenisnya apa? Romance lah. D, E, F itu ada Fantasia Impromptu yang bagiku dia ini jenisnya adalah mix antara novel dan kumcer. G itu adalah Gelak Tawa di Rumah Duka yang dia adalah buku yang jenisnya adalah benar-benar kumcer. Kalau yang satunya tadi itu kan mix antara novel dan kumcer, yang Gelak Tawa di Rumah Duka itu benar-benar kumcer. Jadi mari kita mulai dari Chronopolis. Buku pertama yang aku selesai di bulan Juli ini judulnya Chronopolis dari Rima Anggraini. Ya, dari Rima Anggraini. Ini adalah novel fantasi remaja. Kenapa aku tertarik untuk baca ini pada awalnya? Karena emang waktu itu nemu aja di Perpus Bung Karno. Terus ketika aku berusaha cari reviewnya entah di Ipusnas atau di Goodreads itu aku nggak nemu. Aku dapat reviewnya itu di Ipusnas karena buku ini di Ipusnas juga ada. Terus aku baca reviewnya kan kayaknya cuma ada 2 atau 3 orang kalau nggak salah. Itu katanya novelnya menarik. Jadi oke lah aku pinjam. Karena selama ini aku ngerasa kalau belum ada penulis Indonesia yang berhasil membuat novel fantasi yang cukup menarik bagiku. Aku rasa sih. Terus ketika aku baca ini, oh ya ceritanya ini tentang sebuah dunia fantasi yang ada negara namanya negara Chronopolis. Chronopolis ini dipimpin oleh seorang Zada. Zada itu adalah raja di Chronopolis yang dia itu cukup diktator. Dia itu punya ketakutan yang sangat tinggi kalau dia bakalan diserang sama negara lain yang ada di sekitarnya, terutama negara gurun suku Xian yang negara tetangganya ini benar-benar di sampingnya. Padahal negara suku Xian ini adalah negara yang cukup terbelakang I think ketika aku baca, karena kalau di Chronopolis itu kan benar-benar negara yang maju, negara yang segala teknologinya itu udah maju banget, kayak kendaraan itu udah banyak yang kendaraan terbang. Terus kalau untuk negara suku Xian itu masih naik kuda lah, senjatanya masih pakai pedang lah, yang benar-benar negara yang berbentuk suku, dan mereka itu kayak ya cukup miskin lah kalau dibandingkan dengan Chronopolis. Terus ada sebuah ramalan bahwa nantinya pada suatu saat nanti akan ada 5 orang anak yang bertanda bintang, yang ketika mereka ini bersatu maka mereka bisa menjatuhkan pemerintahan di Chronopolis yang cukup diktator itu. Terus pada suatu hari terus pada saat itu muncullah anak-anak yang bertanda bintang, dan mereka itu diburu di kedua sisi suku Xian itu memburu anak-anak bertanda bintang ini untuk membantu mereka menjatuhkan Chronopolis, karena Chronopolis ini mereka ini menjajah suku Xian, sedangkan Chronopolis
pemerintah Chronopolis, mereka ini berusaha untuk mengumpulkan anak-anak bertanda bintang untuk melenyapkan mereka agar kerajaan di Chronopolis ini tetap terjaga. Kayak gitu sih inti ceritanya, seperti itu. Terus aku berpikirnya pada waktu itu baca blurnya, anak-anak yang bertanda bintang ini, mereka ini akan punya kekuatan super atau gimana. Biasanya kalau cerita fantasi kayak gitu kan, yang the chosen ones itu biasanya mereka itu punya kekuatan yang super. Entah mungkin mereka bisa teleportasi, entah mereka itu kecerdasannya luar biasa, kayak gitu mikirku. Terus ketika aku baca, aku mendapati banyak kekecewaan di buku ini. Karena apa? Karena aku ngerasa buku ini itu terlalu penuh akan segala hal yang fantasi. Jadi kayak penulisnya ini berusaha untuk meramu sebuah buku yang full of fantasy things. Kayak nama-nama tempatnya oke lah, nama-nama tempat sama nama-nama orangnya bolehlah unik, karena emang ini ceritanya di negara di dunia fantasi, nggak apa-apa. Terus ada teknologi yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu ada padanannya di dunia nyata, kayak motor itu jadi apa ya namanya, aku lupa. Pokoknya motor, mobil itu namanya bukan motor dan mobil. Jadi, tapi untuk penggambaran fungsinya, cara geraknya itu benar-benar seperti kendaraan ya kendaraan biasa itu. Terus habis itu ada juga kayak aku ngebayanginnya itu adalah sebuah skateboard terbang. Ya udahlah, ini fantasi yang kayak gitu boleh lah. Tapi setelah itu kayak hal-hal fantasi lain yang sebenarnya tidak penting untuk dimasukkan itu kayak dimasukkan juga. Karena novel ini entah tiba-tiba ada naga, tiba-tiba ada zombie, tiba-tiba ada makam kutukan, tiba-tiba ada suku yang tinggal di hutan, yang mereka itu bisa berkomunikasi dengan hewan secara telepati. Kayak banyak hal dicampurkan menjadi satu. Oke, itu kekecewaan pertama yang membuat aku ngerasa bener-bener capek untuk baca ini. Terus hal kedua yang membuat aku merasa capek ketika aku baca ini, itu tokoh yang dimasukkan di cerita ini itu banyak banget. Entah mungkin dari tokoh utamanya emang udah ada 5 kan, 5 anak yang bertanda bintang, gak apa-apa lah kalau 5 itu. Terus ada rajanya, ada pangerannya, ada pemimpin di suku Xian, ada putri di suku Xian. Oke, kalau yang itu kepake sih nggak apa. Kalau emang tokohnya itu cukup penting nggak apa. Cuman masalahnya ada ada tokoh-tokoh yang dia itu dimunculkan itu kayak ada namanya dimunculkan di peran, ada suatu kejadian di bagian depan, terus tiba-tiba dia itu menghilang di tengah, terus nanti tiba-tiba muncul lagi ketika perang di akhir. Kayak tidak terlalu berguna aja gitu tokohnya. Dan itu nggak cuma 1-2 doang, itu ada banyak. Ada panglimanya yang aku ngerasa yang panglima ini diperintahkan oleh raja di suku Xian ini untuk mengumpulkan anak-anak bertanda bintang, tapi pada akhirnya dia itu gagal. Terus ketika kegagalan pertama untuk itu, tiba-tiba dia kayak gone aja gitu, kayak nggak terlalu ada perannya. Terus di tengah-tengah itu peran yang paling penting itu ya anak-anak bertanda bintang itu pada akhirnya mereka secara alami mereka itu akhirnya berkumpul sendiri. Oke, terus habis itu ada juga teman dari seorang tokoh yang bertanda bintang itu kan, si anak ini yang bertanda bintang ini dia itu adalah anak gelandangan. Ya berarti kan banyak teman-teman gelandangan lainnya, dan itu pada awalnya itu yang dimunculkan di awal ketika tokoh ini muncul itu banyak banget, yang Tran lah, yang Jeffer lah, banyak. Jadi kayak buat apa dimunculkan banyak-banyak ketika mereka itu perannya juga nggak terlalu besar, kayak terlalu banyak nama yang akhirnya aku ingat, tapi ternyata ketika sampai akhir aku sadar bahwa nama-nama itu, orang-orang itu nggak penting. Gitu aja sih aku ngerasanya. Terus
Habis itu ada lagi yang membuat aku kecewa adalah ketika di bagian akhir. Di bagian akhir ini kan emang ada perang. Iyalah ada perang, namanya juga kayak mau menjatuhkan sebuah negara. Di bagian akhir ini aku ngerasa endingnya itu terlalu cepet selesainya. Kayak setelah perang itu kan akhirnya Chronopolis bisa dijatuhkan. Oke, biasalah, di dalam cerita-cerita kan memang seperti itu kan ya, yang baik menang, akhirnya Chronopolis jatuh. Terus pemerintah Chronopolis langsung mengabulkan keinginan dari para remaja bertanda bintang untuk membebaskan para budak. Terus habis itu pemerintahnya pangerannya langsung kayak bertekuk lutut, dia udah nurut aja, kayak tiba-tiba kalah perang, tiba-tiba selesai, udah kayak nggak ada cerita yang apa, kayak habis sampai ke klimaks. Ini klimaksnya juga aku nggak ngerasa menarik sih, menurutku perangnya kurang epic. Ketika sampai ke klimaks, tiba-tiba setelah Chronopolis kalah langsung selesai, udah. Epilognya ada epilognya nggak sih, aku juga lupa, pokoknya nggak apa ya, penyelesaiannya kurang jelas aja menurutku. Kayak kok sebegitu gampangnya ya si pangeran ini bisa menyerah. Udah, selain itu apa ya, aku nggak cukup menikmati inilah, pokoknya aku tidak terlalu menikmati cerita fantasi yang ini. Mungkin emang karena novelnya dibikin satu aja ya, bukan yang series yang akhirnya ceritanya bisa lebih detail atau gimana. Tapi cerita satu buku ini aja rasanya udah cukup capek dan cukup penuh di kepalaku. Aku nggak rekomen, tapi kalau kalian tertarik sih ya terserah lah ya, karena mungkin emang di luar sana ada orang-orang yang suka. Mungkin kalian suka, karena kan yang waktu aku baca di Ipusnas itu kan emang ada orang yang bilang kalau novel ini menarik. Mungkin menarik bagi dia, bagi kalian, tapi bukan bagiku. Buku kedua yang selesai aku baca di bulan Juli ini judulnya Dari Hari ke Hari, dari Bapak Mahbub Junaidi. Ini adalah semi autobiografi dari Bapak Mahbub Junaidi ketika beliau itu masih remaja. Beliau oke lah, pakai kata aku aja ya. Si tokoh aku dalam novel ini kan nggak ada namanya ya, dia penyebutannya adalah aku ini. Ketika Indonesia baru merdeka, aku itu baru berusia 11 tahun kalau nggak salah. Nah, ketika itu kan ada agresi militer Belanda. Dan karena agresi militer Belanda yang menyerang Jakarta, akhirnya dia dan keluarganya itu pindah ke Solo, karena bapaknya ini adalah pegawai pemerintah. Aku lupa pegawai pemerintah bagian apa. Pokoknya karena ada agresi militer, akhirnya pindahlah ke Solo. Karena waktu itu kan ada karena waktu itu pemerintahan untuk negara Indonesia itu akhirnya dipindah ke Jogja. Ya kan, dalam sejarah kayak gitu nggak sih? Aku juga nggak terlalu ingat sejarah. Terus karena kepindahannya itu akhirnya dia menjalani hari-harinya sekolahnya di Solo. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan sehari-harinya tokoh aku itu ketika dia ada di Solo. Mulainya itu sebenarnya adalah ketika ada di dalam kereta dari perjalanan dari Jakarta ke Solo. Terus di Solo itu dia itu mulai masuk sekolah lagi. Waktu itu dia umurnya 11 tahun, tapi dia masih kelas 4 SD. Karena selama dia waktu sekolah itu, waktu SD itu kan emang pemerintahan itu kan berganti-ganti. Dari pemerintahan pendudukan Jepang, terus habis itu Indonesia merdeka, baru merdeka itu tiba-tiba udah diserang lagi sama Belanda. Dan itu mempengaruhi juga sistem pendidikannya, karena itu kan akhirnya dia pendidikannya agak terlambat, karena emang mayoritas anak-anak emang seperti itu kan, karena mengikuti pemerintahan yang gonjang-ganjing di masa itu. Terus waktu itu dia itu sekolah di Solo. Terus ketika sekolah itu kan dia sering melihat kejadian-kejadian dalam sejarah yang ada waktu agresi militer Belanda itu. Entah mungkin tiba-tiba ketika dia waktu ke mana, ke stasiun itu untuk menjemput ayahnya yang pulang kerja itu, tiba-tiba ada serangan dari tentara Indonesia sendiri sebenarnya, tapi dia itu nggak tahu itu sebenarnya mereka itu siapa, tentara di kubu mana dan menyerang ke siapa. Terus
ada juga ketika Belanda datang ke Solo untuk untuk merebut wilayah kekuasaan di Solo itu. Terus karena rakyat Indonesia itu tidak mau menyerahkan daerah Solo itu begitu saja ke Belanda, akhirnya dia mengalami juga rasa kejadian seperti yang di Bandung Lautan Api, tapi ini di Solo Lautan Api. Jadi orang-orang Indonesia termasuk dirinya, keluarganya itu membakar apa saja yang ada di sana biar Belanda itu tidak bisa memanfaatkan kayak bangunan lah, kayak apapun, bangunan, makanan yang bisa digunakan oleh Belanda ini untuk menjajah Indonesia kembali, kayak gitu sih. Terus aku baca ini tuh aku ngerasa seneng, ngerasa takjub. Aku suka sama tulisannya beliau karena aku baru ngerasa kali ini ada seorang penulis yang hebat, yang tulisannya itu bener-bener nyantol di otakku. Kadang kan ada penulis-penulis yang hebat, yang sastrawan yang hebat itu tulisannya itu diksinya itu terlalu tinggi, atau mungkin kritik sosialnya itu terlalu tinggi, atau yang kayak gitu yang bagiku sulit untuk dinikmati dengan santai. Tapi kalau tulisannya Bapak Mahbub Junaidi, karena ini ceritanya meskipun menceritakan tentang sejarah Indonesia di masa awal kemerdekaan, tapi itu kan diambil dari perspektif anak kecil. Jadi feel-nya itu nggak menakutkan, nggak ada kayak kritik sosial yang begitu pedas, nggak ada hal-hal yang membuat aku itu pusing. Jadi aku ngerasa itu meskipun aku bacanya santai, meskipun itu masih ada lucu-lucunya dari sisi si aku ini ketika menghadapi segala situasi kemelut di Indonesia itu, aku juga bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan gambaran bagaimana keadaan Indonesia di saat itu. Jadi ini kalau kalian mau baca novel sejarah, historical fiction yang ringan, aku rekomen banget untuk baca novelnya dari Bapak Mahbub Junaidi yang dari Hari ke Hari Ini, yang aku ngerasa cukup enak dinikmati dan diksinya itu bagus. Diksinya itu bener-bener nikmat, diksinya itu bener-bener indah bagiku. Ya, pokoknya aku rekomen untuk buku yang ini. Buku selanjutnya yang aku selesai baca di bulan Juli itu judulnya Elegi Renjana dari Stephanie Bella. Ini jenisnya adalah novel romance, yang tokoh utamanya namanya Rasi. Rasi itu anak kuliah ilmu komunikasi kalau nggak salah di semester 4. Dia itu punya 3 sahabat cewek. Jadi kalau sama Rasi itu 4. Terus juga punya 4 sahabat cowok. Nah, sahabat cowoknya ini adalah kakak tingkat di semester 6 kalau nggak salah, pokoknya setahun di atas mereka. Salah satu sahabatnya Rasi ini namanya Utari. Dia itu sebenarnya dia itu punya saudara yang termasuk keempat cowok ini yang namanya Utara. Awalnya sih ceritanya emang menceritakan tentang kehidupan anak kuliah biasa, yang mungkin persahabatannya atau mungkin tugas-tugas kuliahnya. Terus lama-lama muncul ada kisah-kisah cinta di antara mereka. Namanya persahabatan cewek dan cowok itu biasanya kan ada aja gitu kan kisah cintanya. Mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa yang saling mencintai. Nah, yang jadi konflik di sini adalah karena Rasi ini, dia ini berusaha untuk menutupi perasaannya pada seorang cowok yang termasuk salah satu sahabatnya itu, karena sahabat ceweknya Rasi ini sebenarnya suka sama cowok ini juga, sedangkan si cowok ini sukanya sama Rasi. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau kita baca, udah kelihatan jelas banget kalau Rasi dan si cowok ini itu saling mencintai. Tapi entah kenapa aku ngerasanya itu kenapa, yang bikin pertanyaan itu kenapa sih temennya cewek yang suka sama cowok ini tuh kok nggak menaruh curiga. Sebenarnya dia curiga, cuman harusnya dia tahu dong kalau Rasi itu saling suka sama si cowok, tapi si cewek ini tetap maksa gitu loh. Ini sahabat macam apa?
Sahabat macam apa yang berusaha untuk membodohi dirinya sendiri dan mengabaikan perasaan sahabatnya, padahal sahabatnya itu saling suka, ya nggak sih? Aku tuh jengkelnya karena novel ini tuh dramanya itu dibangun dari sosok Rasi ini yang dia ini pengen berkorban untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarnya, terutama ceritanya tentang perasaan cinta sahabatnya itu ke sahabat cowoknya ini. Jadi si Rasi ini berkorban untuk berusaha untuk menjauhi si cowok. Ya udah, kalau sepanjang novel ini konflik utamanya yaitu, drama utamanya yaitu, dan itu berkepanjangan, bener-bener dari awal sampai akhir kayak si cowoknya ngejar atau Rasinya berusaha menghindar, tapi pada akhirnya Rasinya ini kayak udah capek menghindar, pada akhirnya Rasi ini kenalan sama cowok lain. Dan itu bagiku kenapa Rasi ini sok-sok jadi pahlawan, terus akhirnya malah bikin drama yang nggak penting. Terus ada juga cowok lain yang sebenarnya juga suka sama Rasi, tapi dalam kelompok itu dia itu punya pacarnya sendiri, punya gebetannya sendiri, tapi sebenarnya dia sukanya sama Rasi. Itu belibet ya. Iya sih, emang dalam persahabatan yang terdiri dari beberapa cowok dan beberapa cewek emang ada saling tumpang tindih perasaan, dan itu wajar sih. Cuman emang aku ngerasa kayak dramanya ini nggak penting aja. Drama cintanya Rasi ini, pengorbanannya itu dibilang nggak masuk akal, kayak nggak masuk akal bagiku sih. Karena kalau aku jadi Rasi, aku juga nggak bakalan mau ngalah ke orang lain demi kebahagiaan orang lain itu, meskipun itu sahabatku. Karena emang udah kelihatan jelas kan pada akhirnya kalau cinta, saling mencintai itu kan bisa mengalahkan segalanya. Kok dia nggak mikir perasaan si cowok ini, kalau si cowok ini kalau Rasi menghindar itu bakalan terluka juga. Kenapa dia cuma mikirin perasaan si sahabat ceweknya ini? Kenapa dia nggak mikirin perasaan si cowok ini juga gitu sih. Terus selain kisah cinta yang belibet, kisah cintanya Rasi yang sok-sokan bijak dan mementingkan kebahagiaan orang lain ini, ada juga kisah-kisah tentang keluarga dari beberapa tokoh sih. Cuman aku ngerasanya kisah keluarganya ini aku ngerasa nggak terlalu ngena aja menurutku. Kan si contohnya Rasi ini punya keluarga yang dia itu ketika masih kecil itu hidup dengan bahagia bersama ayah dan ibunya. Dia itu anak tunggal BTW. Nah, ketika kecil itu ayah dan ibunya itu sering mendongengkan kisah-kisah tentang rasi-rasi bintang itu pada Rasi ketika Rasi mau tidur. Oke. Dan dia itu bahagia. Terus waktu dia kuliah itu, dia itu ngerasa kayak kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Dan aku pada awalnya aku masih berpikir, ini kenapa kok Rasi sampai sebegitu sakit hati, sebegitu kesepiannya, sebegitu merasa ditinggalnya sama orang tua, sebegitu pengennya dia kembali ke masa kecilnya. Kenapa? Karena aku bertanya-tanya, apakah kedua orang tuanya ini pada akhirnya bercerai atau mungkin kedua orang tuanya itu meninggal. Tapi ternyata enggak, guys. Ternyata ya emang pada akhirnya Rasi cukup merasa kehilangan karena orang tuanya ini pada akhirnya pindah ke Australia kalau nggak salah untuk bekerja. Tapi kan orang tuanya masih utuh, kan orang tuanya juga masih bisa menghubungi Rasi lewat telepon, kan orang tuanya juga masih ada waktu-waktu untuk pulang gitu loh. Karena ada waktu di bagian agak akhir dari novel, nggak tengah apa akhir ya, aku lupa. Itu orang tuanya Rasi juga pulang ke Indonesia untuk beberapa saat gitu loh. Dan itu aku ngerasa gak seharusnya Rasi ini merasa sebegitu kehilangan kasih sayang orang tua sebegitunya, padahal orang tuanya itu masih ada. Ya meskipun orang tuanya jauh, tapi kan nggak sampai separah itu gitu loh kasus kehidupan masalah keluarganya Rasi itu nggak sampai separah itu. Cuman kayak tanggapannya Rasi ini kayak terlalu berlebihan bagiku. Terus ada beberapa
kasus ada beberapa masalah keluarga juga dari beberapa temannya Rasi yang aku ngerasa itu nggak terlalu dieksplor. Ada juga yang dieksplor sih, cukup dieksplor, tapi ya udahlah, aku nggak bakalan spill yang lain juga. Kalau aku spill semuanya kan kalian jadi nggak tertarik untuk baca. Jadi pokoknya ini ada beberapa kasus ketika katanya orang tuanya itu memaksakan anaknya untuk kuliah di jurusan itu, tapi ya udah cuma dijelaskan seperti itu aja, terus nggak ada kisah-kisah di belakangnya yang membuat dia seperti apa atau gimana. Itu kayak kurang dimasukkan lagi aja, padahal itu kan udah dimunculkan, kan harusnya itu jadi potensi untuk kisah untuk menambah konflik yang lebih intens lagi di novel ini menurutku sih. Tapi kalau ditambahkan mungkin bakalan lebih panjang lagi, aku nggak tahu. Terus buku berikutnya yang aku selesai baca itu judulnya Fantasia Impromptu dari Rei. Ini pada awalnya aku tertarik untuk baca ini karena blurbnya itu cukup singkat, yang kayak sebuah monolog dari seseorang yang mengucapkannya, bilang bahwa dia sedang mengadakan acara ulang tahun untuk tantenya yang namanya Maya. Yang kenapa dia kasih nama Maya karena tantenya itu gak nyata. Oke, jadi aku kayak penasaran gitu kan. Terus judulnya juga Fantasia Impromptu, itu kayak maksudnya apa. Jadi akhirnya aku pinjem novel ini, meskipun sebenarnya aku nggak suka sama covernya. Aku pikir emang awalnya ini adalah sebuah novel gitu kan. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada si tokoh utama. Ternyata si tokoh utama yang bernama Aku ini, dia ini ketika dia sedang melakukan misa di gereja, dia kan bertemu sama dua orang yang dia rasa itu, yang menurut dia itu cukup unik penampilannya. Yang satu adalah ibu-ibu yang sangat berwibawa dan intimidatif, sedangkan si laki-laki yang ada di sampingnya itu, entah mungkin itu anaknya atau ajudannya atau apanya yang nggak jelas, itu laki-lakinya itu masih muda tapi berpenampilan seperti jadul, seperti bapak-bapak. Nah karena itu dia mulai membuat kisah-kisah tentang orang-orang itu. Jadi buku ini akhirnya aku ngerasa buku ini jadi mix antara novel dan kumcer, karena emang seperti itu kisahnya. Diawali dari novel ketika aku itu ketemu dua orang ini, terus habis itu muncul beberapa cerita pendek yang aku buat berdasarkan dengan dua orang tokoh yang dilihat. Terus oke lah, aku ngerasa awalnya cukup menarik karena cerita-cerita yang dikarang oleh Aku ini cukup tragis, miris, dan konfliknya itu macam-macam. Mungkin ada yang dia itu ternyata adalah simpanan si tante-tante, atau mungkin dia adalah si laki-lakinya ini adalah anak yang tertindas oleh ibunya, atau ya sejenis seperti itu. Terus kemudian di pertemuan berikutnya akhirnya si ibulah yang jadi tokoh utama, karena yang waktu pertemuan pertama itu si laki-laki yang jadi tokoh utama. Terus di misa berikutnya, di minggu berikutnya, si ibu yang jadi tokoh utama. Terus di misa ketiga, ketika itu ada satu perempuan yang ikut dalam kelompok ibu dan anak laki-laki ini, dan perempuannya ini juga berpenampilan jadul, dan si perempuan inilah yang akhirnya jadi tokoh utama. Jadi emang ceritanya itu mix lah antara novel dan kumcer dari tokoh-tokoh yang dilihat oleh Aku itu di misa. Awalnya emang aku suka, awalnya emang aku tertarik, awalnya emang aku penasaran sama ceritanya itu seperti apa. Cuman lama-lama kayak capek baca ini tuh, lumayan capek. Bukunya lumayan tebel coy, sekitar 350-an, berapalah, 300-an lebih pokoknya. Dan itu kenapa aku merasa capek, karena cerita-cerita fantasi yang ada di kepalanya Aku tentang orang-orang yang dia lihat itu, semuanya itu kayak tragis, miris, sedih. Ada aja orang-orang itu yang tertindas, ada aja orang tokoh yang dia buat sebagai seseorang yang agak nggak waras,
ada juga orang-orang yang nggak mensyukuri apa yang dia punya, ya pada akhirnya jadi nggak waras. Ya udah, intinya dari semua cerita itu mirip-mirip lah, nggak ada yang mengeksplor kisah lain. Entah mungkin ada kisah bahagianya, kisah cintanya, atau gimana. Ada sih kisah cintanya, tapi kayak akhirnya tidak tergapai dan jadi rada nggak waras juga. Aku juga bingung ini gimana aku menjelaskannya. Terus habis itu diksinya itu juga bagiku itu membosankan. Kan ada beberapa bagian itu yang dia selipkan itu semacam puisi-puisian lah, formatnya puisi, tapi itu aku ngerasa membaca puisi yang ada di dalam cerita ini tuh bosen banget gitu, kayak kurang cantik bagiku. Terus kurang, kalaupun kita nggak baca puisi-puisinya yang ada di cerita ini juga nggak masalah, nggak bener-bener mengganggu jalannya cerita. Terus waktu di ending itu akhirnya aku jadi ngerasa kalau akulah sebenarnya yang punya masalah kejiwaan. Kenapa? Karena dia itu pada akhirnya dia terobsesi untuk membuat cerita tentang ibu-ibu dan laki-laki itu, sampai ketika dia datang ke misa dan nggak ketemu sama dua orang itu, dia itu membuat cerita lagi di kepalanya tanpa orang itu ada di depan matanya, dan dia itu kayak membuat fantasi yang bertubi-tubi datangnya. Ya udah, kayak aku ngerasa lama-lama orang ini kena skizofrenia juga kali ya, entah, aku ngerasanya seperti itu sih. Jadi kayak mungkin kenapa aku membuat cerita-cerita pendek di dalam kepalanya dan itu isinya adalah orang-orang yang gak waras, adalah emang karena sebenarnya akulah yang gak waras secara kejiwaan. Dan itu capek aku bacain, beneran capek. Nggak tahu, aku nggak terlalu merekomendasikan kalian untuk baca ini karena membosankan bagiku. Terus buku terakhir yang aku baca di bulan Juli itu judulnya Gelak Tawa di Rumah Duka, karya Masdar Zainal. Kenapa aku tertarik untuk pinjam buku ini, untuk baca buku ini adalah karena judulnya itu menarik. Ya nggak sih? Menarik banget gitu loh, karena ada gelak tawa di rumah duka, yang seharusnya, yang biasanya dua hal itu tuh gak bisa disatukan, tapi ini jadi sebuah judul. Jadi aku akhirnya pinjam ini. Ini adalah buku kumpulan cerita. Kalau dibandingkan dengan Fantasia Impromptu yang aku masukkan sebagai kumcer juga ya, aku lebih suka yang Gelak Tawa di Rumah Duka. Kenapa? Karena cerita-cerita yang ada di dalam Gelak Tawa di Rumah Duka ini, dia itu lebih variatif, ceritanya lebih imajinatif. Contohnya, ada cerita yang bagiku itu kayak magical realism. Kenapa? Karena si tokohnya ini seorang penulis yang ingin beristirahat karena dia sudah bekerja keras selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyelesaikan sebuah novel. Akhirnya dia ingin beristirahat, dan karena dia ingin beristirahat total dan tidak ingin diganggu, bahkan tidak ingin diganggu oleh kepalanya sendiri yang tidak mau beristirahat, dia melepas kepalanya dan melepas tangannya dari badan biar semuanya bisa beristirahat dengan tenang. Kan kayak magical gitu loh. Terus ada juga cerita yang bagiku itu lucunya itu karena judulnya apa ya, aku lupa judulnya apa. Dia ini ada seorang tokoh aku yang dia berusaha untuk menemukan teori tentang asal mula segala sesuatu. Kayaknya judulnya mirip-mirip itu deh. Nah, si aku ini kan dia adalah mahasiswa yang gak lulus. Terus dia ngerasa kalau orang pintar itu, orang yang sukses itu gak harus lulus kuliah, karena banyak orang yang akhirnya menemukan teori-teori luar biasa itu yang sebenarnya gak lulus sekolah gitu kan. Terus karena itu dia itu kayak mulai meneliti lah, karena ada suatu kejadian dia itu pernah buang air kecil di suatu tempat dan itu gak disiram sama dia. Terus ketika besoknya dia kesana lagi, muncullah kecoa di situ, dan dia ngerasa mulai berpikir bahwa kecoa itu awalnya dari air kencing yang tidak disiram, karena dia merasa setelah dia pikir-pikir
ulang berkali-kali dan dia coba berkali-kali, itu dia ngerasa kalau bau kecoa itu mirip sama bau pesing kayak gitu. Terus dia juga berpikir bahwa kodok itu adalah awalnya dia itu berasal dari biji selasi yang menetas. Mirip gak sih biji selasi sama telur katak kan sama kan? Jadi dia bikin penelitian konyol di dalam kamarnya, entah dia nyimpen biji selasi atau dia nyimpen kodok mati atau dia nyimpen kecoa yang dia tanam di tanah dan dia pikir bahwa kecoa inilah yang akan menumbuhkan pohon kopi kayak gitu. Ini lucu gitu loh, kayak absurd ceritanya, nggak jelas, lucu, nggak jelas, absurd dan menyenangkan untuk aku baca. Terus juga ada cerita sedih juga ada juga cerita yang di bagian akhir itu yang ceritanya adalah kumpulan cerita-cerita sangat pendek luar biasa, yang ada beberapa cerita itu yang bahkan cuma 1 atau 2 kalimat, dan ini bagiku impactful gitu loh. Meskipun itu cuma 1 kalimat, itu membuatku bisa berimajinasi seperti apa wujudnya, keadaannya, kondisinya, terus bahkan mungkin bisa melanjutkan lagi ceritanya untuk lebih jauh daripada hanya 1 kalimat kayak gitu. Jadi aku ngerasa tertarik sama buku ini karena emang sekaya itu, seimajinatif itu, dan seunik, semenarik itu untuk dibaca. Jadi aku lumayan rekomen untuk buku yang ini. Kalau disuruh milih di antara 5 buku yang aku selesai baca di bulan ini, yang aku ngerasa buku-buku yang aku baca itu cukup variatif, genrenya variatif, terus format ya jenisnya macam-macam, aku akan memilih untuk merekomendasikan 2 buku. Yang satu itu Dari Hari ke Hari dari Bapak Mahbub Junaidi, dan Gelak Tawa di Rumah Duka dari Mas Dar Zainal. Aku lupa namanya. Yang untuk Dari Hari ke Hari ini, kenapa aku merekomendasikan buku ini? Karena buku ini aku ngerasa ceritanya ringan. Ceritanya itu dari perspektifnya anak kecil. Bukan anak kecil juga sih, remaja tanggung. Tapi ceritanya meskipun ringan itu juga berbobot berisi tentang sejarah Indonesia masa-masa itu seperti apa, juga tanggapan si tokoh aku itu tentang keadaan di sekitarnya. Meskipun emang aku ini masih berjiwa anak-anak, tapi dia udah lumayan kritis tentang keadaan sekitarnya dan masa depannya. Jadi selain itu juga aku ngerasa kalau tulisannya Bapak Mahbub Junaidi ini bagus, enak untuk dinikmati. Diksinya itu indah, tapi bukan indah yang sampai belibet kayak sastrawan lain itu, enggak. Ini benar-benar enak dan mudah untuk dipahami dan diresapi ceritanya. Jadi aku rekomen untuk buku yang Dari Hari ke Hari. Terus yang kedua itu Gelak Tawa di Rumah Duka ini. Kenapa aku rekomen buku ini? Karena ceritanya itu bervariasi dan imajinatif, unik-unik. Ada yang sedih, ada yang konyol, ada yang bikin bingung, ada yang bikin kaget. Udah, karena emang ceritanya sevariatif itu. Mungkin kalau untuk kumcer-kumcer lain itu biasanya isinya itu aku ngerasa mungkin emang konfliknya itu beda-beda, cuman aku ngerasa nggak seimajinatif ini, nggak semenarik ini, nggak sebeda-beda ini per judulnya menurutku sih. Atau mungkin aku belum pernah baca kumcer-kumcer lainnya, nggak terlalu suka baca kumcer sebenarnya. Tapi kalau untuk yang buku yang Dari Hari ke Hari ini benar-benar variatif. Bukannya benar-benar bagus tulisannya juga enggak, tapi variatif dan menarik dan imajinatif. Makanya aku rekomendasikan kalian untuk baca buku yang ini. Udah ya, sekian aja untuk July wrap up dariku. Aku udah mulai capek untuk ngomong. Tadi aku sebenarnya udah batuk-batuk juga karena kering banget, gila. Ngomong ini kayaknya udah mungkin setengah jam lebih kayaknya. Jadi aku mau mengistirahatkan mulut dan tenggorokan biar aku gak batuk-batuk lagi. Sekian dariku. Sampai jumpa kapan-kapan. Goodbye.